Perhatikan juga kualifikasi pemimpin. Selain moralnya, seorang pemimpin juga dituntut untuk menghidupkan rasa. Karena ciri nalar Jawa, ciri cara hidup Jawa itu ada titik tekan pada dunia batin atau dunia rasa. Saya ambil contoh teori kecil dari Ki Ageng Suryo Mentaram tentang menguasai rasa, atau kalau pakai istilah beliau, menguasai raos gesang. Raos gesang itu rasa hidup. Pemimpin harus punya ini. Selain moralitas, dia harus rasanya hidup. Rasa itu apa ya? Kalau dalam dunia ilmiah ya, kalau bahasa Indonesia rasa itu agak susah mengepaskannya, karena rasa sering dihubungkan dengan makanan. Tapi rasa, semacam intuisi, semacam nurani, itu hubungannya dengan rasa. Kalau menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, raos gesang itu paling tidak yang utama ada 4. Jadi dia akan muncul sebagai orang yang punya rasa hidup kalau punya 4 ini. Yang pertama apa? Bisa rumangsa dan ojo rumangsa bisa. Ini teman-teman yang Jawa mestinya sering mendengarkan istilah ini. Bisa rumangsa, ojo rumangsa bisa. Bisa merasakan dan jangan merasa bisa. Bisa merasakan itu kalau bahasa ilmiahnya mungkin empati. Bisa memposisikan diri kita di posisinya orang lain sehingga kita bisa membayangkan rasa yang dia rasakan sekarang. Seandainya dalam situasi pandemi ini aku adalah dia yang sedang terkena virus corona, mestinya aku panik luar biasa, mestinya aku gelisah, mestinya aku mungkin ada rasa takutnya menulari orang lain. Itu namanya bisa rumangsa. Jadi terus lahirnya apa? Kita sayang, kita berempati pada yang mengalami. Kita turut merasakan. Jadi bisa rumangsa. Pemimpin harus bisa begitu. Perspektifnya pemimpin harusnya perspektifnya yang dipimpin. Seandainya aku rakyat yang sekarang cari makan susah, yang di PHK, yang tokonya tutup, yang jadi korban corona, dan seterusnya. Pemimpin harus bisa mengempati, memposisikan dirinya di posisinya rakyat. Ini namanya bisa rumangsa. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil, kebijakan yang empatik, berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang perspektifnya dirinya sendiri, visi dan keinginan-keinginan pribadinya, tapi visi dan keinginan yang dia pimpin. Itu namanya bisa rumangsa. Kebalikannya rumangsa bisa. Rumangsa bisa ini ya orangnya tidak bisa empatik. Dia merasa kebenaran itu adanya hanya dalam dirinya saja. Akhirnya merasa sombong. Menganggap orang lain semua harus ikut kebenarannya. Ini orang yang rumangsa bisa. Padahal mungkin dia tidak terlalu mampu, tapi menganggap dirinya mampu. Itu rumangsa bisa, merasa bisa. Maka pemimpin harus bisa rumangsa dan tidak rumangsa bisa. Orang yang rumangsa bisa itu adalah orang yang tidak mau belajar. Terus yang kedua, untuk menguasai raos gesang butuh angrosowani. Angrosowani itu punya rasa keberanian. Kalau dalam ilmu akhlak harus punya syaja'ah. Berani memulai, berani mengakhiri,
berani belajar, berani salah, berani keliru, berani berjuang, berani. Orang hidup kalau tidak punya rasa berani, dia tidak akan bergerak. Dia akan cari sudut aman hidupnya, dia akan berlindung di balik zona nyaman kesehariannya. Ini ciri orang yang tidak angrosowani. Kalau pemimpin tidak punya keberanian, ya yang dipimpin pada akhirnya akan merosot, tidak bisa maju. Kepemimpinannya tidak membawa perubahan apa-apa. Wong perubahan itu kan butuh keberanian. Maka seorang pemimpin harus berani melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Tidak takut dengan resikonya. Kalau takut dengan resikonya, ya tidak jalan-jalan. Berarti dia tidak angrosowani, tidak berani. Kemudian, seorang pemimpin juga harus angroso kleru. Berani merasa mengakui bahwa dirinya salah, kalau memang salah. Jadi manusia itu sangat wajar kalau dia punya kesalahan atau melakukan kesalahan. Justru tidak manusiawi kalau orang menganggap dirinya benar terus. Sekali-sekali orang itu ya pasti punya salah. Nah, manusia yang utama itu punya angroso kleru. Dia sadar dan mau ngaku kalau pas dia salah. Orang yang tidak punya angroso kleru, ini nanti jadi orang yang tidak bisa jadi lebih baik. Hidupnya statis. Hidup kita itu jadi lebih baik kan ketika yang salah-salah kita luruskan, yang salah-salah kita benarkan. Cuma kalau ndak mau ngaku salah, ya ndak akan berkembang, mandek. Jadi angrosowani sama angroso kleru itu rasa yang harus hidup dalam diri kita, karena kalau tidak kita ndak akan jadi lebih baik. Dan yang keempat, bener tur pener. Nah, jadi untuk menghidupkan raos gesang, ya kita harus ada di ranah kebenaran dan kepeneran. Jadi dalam budaya Jawa ada beda antara benar dan pener. Pener itu kebenaran yang diterapkan pas dalam ruang dan waktunya. Konteksnya sesuai. Kadang-kadang ada kebenaran tapi tidak kepeneran. Benar tapi tidak pener. Sering saya ilustrasikan kan benar tapi tidak benar. Misalnya kamu punya teman kurus terus mbok panggil halo cungkring apa. Dulu saya ada itu manggilnya halo triplek atau apa. Nah, itu berarti lo kamu benar ngomong wong dia kurus kamu anggap dia kayak triplek tapi ndak benar. Membuat dia sakit hati. Jadi kebenaran harus diungkapkan secara benar dengan jalan yang benar pada ruang, waktu, dan situasi yang benar. Baru dia disebut benar. Oke, kalau teman-teman ngikuti diskusi kadang-kadang di TV-TV, itu banyak orang bertukar kebenaran. Bertukar kebenaran itu ini ngomong A, ini ngomong B. Kedengarannya beda-beda. Tapi kok kadang-kadang kita bingung, ini kok benar semua sih? Ya, kalau diukur dari benar mungkin ya bisa benar semua. Tapi benar beda lagi. Benar itu pas enggak dia kalau digunakan. Cocok enggak untuk situasinya. Itu namanya benar. Nah ini kualifikasi pemimpin. Selain moralitasnya harus tegak, dia tidak boleh jadi kayak batu, rasanya harus hidup. Menguasai raos gesang.